Jadi kalau kita harus melihat dulu sebenarnya latar belakang kenapa munculnya kejatuhan Silicon Valley Bank ini. Kita tahu kan SVB ini adalah bank yang secara spesifik membiayain startup company. Jadi yang berbasis kepada teknologi ya startup. Dengan kenaikannya suku bunga, maka nasabah daripada bank ini banyak yang menarik dana karena kita tahu banyak perusahaan startup yang menghadapi permasalahan likuiditas dengan kenaikan suku bunga tadi, sehingga mereka menarik likuiditasnya di SPB ini. Tetapi kita tahu SPB ini kan banyak menempatkan dananya di dalam bond jangka panjang. Apa yang terjadi ketika suatu bank dihadapkan pada permasalahan mismatch di dalam maturity-nya. Di satu sisi tadi kan ditempatkan dalam dana jangka panjang. Maka tentunya dengan kenaikan suku bunga, tidak gampang dia bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Sehingga pada saat terjadi penarikan dananya, bank mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga sebagai informasi kita, setidaknya SPB ini menjual, mencairkan bondnya itu mencapai 21 miliar US dollar ya, yang mengakibatkan kerugian 1,8 bilion. Jadi kalau kita lihat spesifik dari banknya, Mbak Katrina, ya, ini pembiayaannya fintech. Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Kalau kita berbicara mengenai dampaknya terhadap Indonesia, harus kita lihat dulu transmisi jalur keuangannya, financial channel-nya. Kalau kita lihat seperti saya kemukakan tadi, ini kan pembiayaan di fintech, ya. Kemudian menempatkannya lebih banyak di bond-bond pemerintah ya yang berjangka panjang. Sehingga kalau kita lihat dari jalur keuangan sebenarnya dampaknya seharusnya tidak sebesar krisis 97-98, tidak sebesar kejadian Lehman Brothers di tahun 2008. Kenapa seperti itu? Pertama ya, kalau kita lihat krisis 97-98 maupun 2008, itu ketergantungan kita terhadap dana-dana asing kan cukup tinggi. Sebagai contoh kalau kita lihat ketiga krisis tahun 2008 itu setidaknya 49-51% SBN itu dimiliki oleh asing. Tetapi sekarang Mbak Katrina, kepemilikan SBN oleh asing itu hanya 14,61% kalau kita lihat. Ya, jadi pertama memang keterkaitan antara SPB tadi melihat jalur keuangan itu kecil. Kemudian transmisinya kalau kita lihat dari salah satu capital inflow yang biasanya dulu ketika terjadi tahun 2008 itu banyak berasal dari dana-dana jangka pendek dari luar negeri, ya. Antara lain dengan membeli SBN itu bahkan mencapai 49-51%. Sekarang hanya 14,61%. Kemudian coba kita lihat likuiditasnya, apakah likuiditas di perbankan ini mirip yang terjadi di SPB. Kalau kita lihat secara total, ya, rasio aktiva lancar dengan non-core deposit itu besar sekali, ample likuiditas kita, mencapai 129,64%. Berarti kalau kita threshold-nya 50%, itu jauh sekali melampaui threshold 50% likuiditas dari aktiva lancar dibandingkan dengan non-core deposit. Kemudian kalau kita lihat lagi rasio likuiditas yang lain, aktiva lancar dibandingkan dengan dana pihak ketiga, itu 29,13%. Jadi kalau kita lihat threshold-nya rata-rata itu adalah 10%. Sehingga dari sisi likuiditas, Mbak Katrina, itu perbankan
kita sangat ample ya. Baik, Jadi kalau yang saya ceritakan SPB tadi memang likuiditasnya relatif sangat rendah. rendah Ya, ya. Kemudian coba kita lihat CAR, Mbak Katrina. CAR-nya Indonesia itu 25,93%, capital adequacy ratio. Kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat, CAR-nya itu 14,65%, Cina 15,17%, ya, Thailand 19,5%. Berarti dari sisi ketahanan permodalan juga kita jauh lebih baik. Kemudian tadi itu NPL, coba kita lihat lagi. Yang salah satu penyebab juga kenapa SVB. banyak likuiditasnya tertahan di dalam pembiayaan-pembiayaan, sementara startupnya mengalami kesulitan. Ya, Apakah terjadi di Indonesia? Coba kita lihat NPL-nya 2,59%, relatif rendah, Mbak Katrina. Kemudian net interest margin 4,89%, ROA-nya 3,02%. Sementara kalau kita lihat pertumbuhan kredit kita di atas 11%. ya, baik. Kemudian kalau kita lihat lagi pertumbuhan kita untuk menyokong daripada demand for kredit daripada perbankan kita, itu kan cukup tinggi. Kalau kita lihat keseluruhan tahun di tahun 2022 yang lalu, ekonomi kita tumbuh 5,31%. Dan pola melihat uang beredar, kemudian melihat PMI, ya, melihat penerimaan pajak yang kemarin diumumkan oleh Menteri Keuangan, itu menunjukkan pemulihan ekonomi kita masih berlangsung. Kemudian kalau kita lihat PMI kita masih pada fase ekspansi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dengan likuiditas yang ample, dan ketahanan permodalan yang cukup baik, Ya, seharusnya memang dampaknya tidak begitu besar terhadap ekonomi kita. Tetapi memang baik. ada catatan, Mbak Katrina, harus waspada memang. Ya, Kebetulan Mbak Katrina, saya tuh disertasi saya terkait dengan Bank Ran ya, krisis Bankran. Ya, perbankan. Itu memang kita jangan jumawa juga ya, kita harus waspada bahwa Bank Run itu bisa terjadi. Saya mengambil model Diamond Deep di tahun 83, Mbak Katrina. Itu kalau informasi yang diyakini oleh nasabah itu benar, walaupun tidak benar datanya, mereka akan muncul self-fulfilling prophecy untuk menarik dananya di bank baik. itu. Maka ini harus tetap dijaga nih. Saya beralih sedikit ke Pak David. Pak David, dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Iskandar sendiri, likuiditas perbankan Indonesia begitu ample, pertumbuhan ekonomi masih solid di 5%, indikator-indikator perbankan Indonesia masih begitu sehat. Anda memandangnya akankah ada domino effect yang tadi disebutkan oleh Presiden Jokowi, dan kalau memang akan ada, the worst case scenario, transmission channel-nya itu dari mana, Pak David? Ya, seperti dikatakan tadi oleh Pak Iskandar, kondisi solid ya, perbankan, ekonomi kita juga ibarat misalnya benteng itu kita dibentengi lah oleh inflasi yang cukup baik, core inflation terus kita lihat turun terus sudah 3%, lalu juga rupiah stabil, pertumbuhan juga cukup baik ya. Tapi memang tetap perlu diwaspadai, apalagi di era digital seperti sekarang ya, Mbak Safrina, karena kita tahu ini semakin mudah ya. Tadi yang dikatakan oleh Pak Iskandar soal bank run atau RAS itu sudah tidak kelihatan sekarang ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana satu bank dalam tempo 44 jam itu karena pengaruh sosial media juga, pengaruh dari berbagai instrumen keuangan yang makin mudah berpindah dari satu instrumen ke instrumen lain, ini memudahkan juga buat nasabah melakukan bank run. Nah, ini mungkin perlu ada semacam backstop juga dan antisipasi ya, terutama dari regulator, bagaimana caranya ketika satu bank itu memang bermasalah, dan satu hal lagi juga investor melihat kok tiba-tiba CEO-nya maupun juga jajaran direksinya cash out ya dari sahamnya satu bank, itu juga harus menjadi perhatian khusus. Mungkin harus ada aturan-aturan khusus juga terkait itu, yang menjaga supaya confidence daripada nasabah itu tetap terjaga ya dalam kondisi-kondisi krisis seperti itu.